Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share. Viewers, sama seperti pasangan pada umumnya, pasca menikah Marsha dan Sinta harus menjalani adaptasi dalam rumah tangganya. Seperti apa pasangan ini melewati masa-masa saat menjadi pengantin baru tersebut? Tidurnya ngorok ya, gitu. Ada ngoroknya gitu. Gimana emang ngoroknya? Ya gitulah. Pokoknya Kenceng. ada ya lumayan. Oh iya. Jadi ada ngoroknya. Terus kayak kan aku kan biasa tidur kan ya nggak ada dengar suara-suara gitu kan. Jadi kayak aku akhirnya memutuskan untuk kalau bisa gue tidur duluan gitu. Awal-awal gitu ya. Sinta Bongkar aja, itu bongkar. tidurnya ngigo. Kaget gue. Bener. Awal-awal tuh dia ngigonya mending. Ini ngigo yang paling sering ya. Ngigo yang paling sering adalah ketawa. Lu bisa bayangin nggak? Kalau malam-malam ketawa gitu. Dia Gimana, pas tidur gimana? gitu tuh. Teman-teman jadi kan kayak wah siapa yang ketawa tuh. Ternyata dia tidurnya ketawa. Itulah itu kaget hal-hal ya, kan main kagetnya. Itu ngigonya ngigo yang ekstrim loh guys, ya ampun. Tapi ya I love you just the way you are. Biasanya sifat dan sikap pada saat pacaran dan menikah akan berbeda. Hampir 10 tahun keduanya bersama, baik Marsha maupun Sinta mengaku hampir tidak ada sifat yang berbeda di antara keduanya. Sifat-sifat yang memang aku udah bisa terima ya udah gitu. Jadi waktu awalnya kita nikah juga nggak ada tiba-tiba oh ternyata sifat dia begini, enggak sih, nggak terlalu banyak. Mungkin yang tadi berkurang iya gitu ya, karena Kurang, ya. kita kan ngurangin ego masing-masing. Jadi mungkin ke arahnya jadi lebih positif ya. Maksudnya kayak tadinya mungkin yang aku orangnya sangat-sangat tersinggungan gitu. Maksudnya waktu nikah belajar juga dari dia bahwa kamu tuh jangan dikit-dikit sensitif, dikit-dikit gini, dikit-dikit gitu. Jadi aku otomatis juga belajar untuk mengurangi itu. Jadi mungkin ada yang berkurang gitu. Karena aku sama Sinta tuh percaya bahwa kalau kita misalnya beli kucing sampai rumah juga kucing juga nggak akan jadi ayam gitu. Jadi ada orang yang punya ekspektasi nanti pas pernikahan berubah. Tapi kalau kita udah taruh ekspektasi duluan bahwa ini orang sampai kapanpun nggak akan berubah. Gue siap nggak untuk nikahin dia meskipun dia nggak berubah dengan ya kelemahannya dia itu gitu. Dan pada akhirnya memang nggak berubah, cuman berkurang. Karena memang kita juga tahu memang cinta itu kan terima kita apa adanya. Tapi cinta juga tidak membiarkan kita jadi apa adanya. Kita berusaha untuk lakuin yang terbaik buat pasangan kita. Jadi memang berubah enggak, tapi berkurang iya. Dan ya happy-nya Sinta udah udah menerima kekurangan aku. Cemburu merupakan bumbunya pernikahan. Tanpa cemburu, sebuah hubungan bagaikan sayur tanpa garam. Penasaran siapa yang paling cemburuan di antara kalian? Kita hitung 1 sampai 3 ya. Ya? Iya. Oke? Iya. Ya. 1, 2, 3. Ih, gak ngaku. Loh, tapi kan kalau nanya kabar kamu. Oh, nanya kabar ya. Iya. Kalau cemburuan dia. Kalau cemburuan aku. Ya, dia cemburuan. Dulu tapi. Dulu pas sekarang malah pas lebih ke enggak sih. Iya, pas si pacaran. Dulu cemburuan banget dia. Wah, semuanya dicekin. Termasuk bintang tamu siapa kan waktu itu. Bawa acara juga kan di 100% ampuh waktu itu. Yang sering nanya kabar malah dia gitu. Kalau iya? yang sering nanyain kabar, yang ngabarin tuh sebenarnya dia gitu ya. Ya, soalnya lebih ke khawatir sih kalau dia bawa mobil sendiri kan. Iya. Lebih ke khawatir. Jadi makanya nanya kabar di mana gimana Iya, gitu. iya. Tak ada rumah tangga yang baik-baik saja, sama seperti rumah tangga pada umumnya. Marsha dan Sinta juga sering mengalami kerikil-kerikil kecil dalam pernikahannya. Jika sudah begitu, siapakah yang paling sering mengalah? Yang sering ngalah ya aku sih. Soalnya yang nggak tahu ya laki kadang suka males drama gitu dan males lama-lama berantemnya. Jadi kadang ya kalaupun aku yang salah aku minta maaf. Kadang pun kalau dia yang salah juga aku juga yang minta maaf. Iya kan woman always right. Selalu kanan, selalu benar. Tapi ya akhir-akhir ini dia udah berusaha untuk nggak gitu kok. Iya. Mulai ada kata maaf, Mulai lah. mulai mengakui, walaupun dengan jutek ya.
Ya maaf. Tapi it's okay. Masalah finansial kerap menjadi momok yang mengkhawatirkan dalam setiap perjalanan rumah tangga. Tak sedikit orang yang tidak lolos di masa-masa sulit tersebut, namun ada juga yang berhasil melewati masa sulit itu. Lantas, pernahkah keduanya dihadapkan masa sulit sekaligus titik terendah dalam pernikahannya? Kita pernah di hal-hal yang paling terpuruk banget ya. Waktu itu ya kita mulai mengatur seminggu itu ada makan mie instan gitu. Ayam juga sempat kita susah untuk beli. Waktu itu tuh seru banget. Tapi waktu itu akhirnya ya itu mujizat Tuhan juga sih. Kita kayak akhirnya menemukan jalan keluar di situ, menemukan solusi. Ya, intinya ada solusi. Ada solusi dan kita pikirin sama-sama, bukan saling nyalahin kamu sih, kamu sih, tapi saling gimana nih kita udah sama-sama, yuk kita kerjain bareng-bareng solusinya apa yang bisa kita lakuin, apa yang kita bisa kembangin, dan pada akhirnya kita bisa keluar dari situ. 7 tahun tentu bukanlah waktu yang singkat. Keduanya pasti sudah merasakan pahit manis, naik turun dalam perkawinannya. Pernahkah Marsha dan Sinta menyerah saat melewati ujian hingga akhirnya terucap perpisahan? Kata perpisahan tuh kita nggak pernah ya. Iya, kita udah dari sepakat sebelum nikah, kita tuh sepakat kalau kita berantem separah apapun, jangan sampai keluar kata cerai dari mulut kita. Jangan sampai, itu yang kita hindari. Dan sampai sekarang puji Tuhan kita nggak pernah separah apapun berantem keluar kata cerai. Karena kita percaya semua tuh makin bisa diomongin ya sebetulnya satu sama lain. Justru paling pernahnya aku mau pulang ke rumah mamiku gitu, Iya, paling gitu gitu, doang. tapi nggak Iya, pernah iya. ngomong kata bisa gitu. bisa nggak pernah, paling dia ya pengen pulang ya, gimana caranya supaya dia nggak pulang, tinggal kayak film-film Korea, jadi dia lagi ngomel wow, langsung peluk Asik. sedap Maaf ya, dipeluk gitu. dia nangis aku peluk terus dan dia terus ada yo jadi akhirnya luluh juga dan akhirnya nggak jadi, paling gitu sih, kita nggak pernah keluar kata cerai, kata pisah ya. Marsha dan Sinta kerap mendapat tawaran pekerjaan bersama-sama. Keduanya dituntut untuk menjaga profesionalitas kerja, meski tengah menghadapi rasa kesal. Jika sudah begitu, bagaimana keduanya mencairkan suasana? Ya pernah, Oh sering. sering Pernah, banget. pernah. Karena kan dulu memang acaranya juga stripping ya, maksudnya jadi kayak ya ke daily gitu ya, misalnya kayak syuting di mana gitu, berapa Jalan-jalan hari soalnya, jalan-jalan kan traveling. soalnya traveling gitu. Dan ya so far mungkin positifnya waktu kita punya program bareng, acara bareng, kita tuh jadi udah kebiasa gitu ya, maksudnya kayak tektokannya jadi lebih enak gitu. Nah itu tuh sisi positifnya. Jadi aku udah tahu kalau dia arahin ke mana, aku udah tahu oh dia mau ke sini gitu ya, arah ngomong itu tuh kayak tektokannya lebih enak. Cuman Ya kalau waktu itu kita pernah syuting traveling, ngomongin tentang wahana-wahana, terus nggak tahu gimana kita berantem gara-gara apa itu aku lupa, tapi kita berantem aja, waduh emosi gitu. Dan di situ kita kayak agak jauh-jauhan, jadi pas cut itu kita jauh-jauhan tuh, wah aku kemana dia kemana, terus yuk syuting yuk, take yuk, kamar Sia, Kak Sinta, yuk harus take lagi, dekat lagi, habis marah-marahan cuek-cuekan gitu, itu tim pada tahu kayaknya tuh. kayaknya Kita diam-diam terus, oke siap, rolling, action. Hai guys, kita lagi di sini. Gimana ya? gitu kan. Tapi dengan gitu kita dipaksa untuk baikan. Terus pas sudah nikah juga itu ada sesuatu yang buat aku berkah sih, is a gift. Karena ya tabungannya sama, terus kita bisa pakai untuk keluarga kita juga gitu, lumbungnya sama dan kerjanya sama istri sendiri, jadi funnya fun bareng, travelingnya traveling bareng, dapat duit bareng dan lain sebagainya. Jadi seru sih, buat aku seru lebih banget. banyak serunya sih. Kehadiran momongan biasanya menjadi pelengkap sekaligus penyemarak dalam rumah tangga. Meski sudah 7 tahun bersama tanpa buah hati, keduanya mengaku masih menjalaninya dengan santai. Kalau momongan sih kita sebenarnya lebih santai ya. Lebih santai. Iya, Lebih iya, ke iya. santai. Planning pasti ada, selalu berusaha gitu yang terbaik gitu. Cuman kita belum yang sampai program yang sejauh apa banget gitu kan. Ya, Maksudnya ya, seperti yang udah dilakuin mungkin sama teman-teman yang lain gitu. Kita belum sampai situ sih. Kita masih terus berusaha normal gitu ya, normal-normal aja, sama mungkin kita baru ngecek gitu ya Cek-ngecek, ya. ke dokter gitu. Tapi belum yang sampai planning yang
gimana banget. Kalau misalnya memang kita nggak dikasih gitu ya, ya udah nggak apa-apa, it's okay. Kita jalanin kehidupan kita secara semangat aja Iya, terus. dan kita kan nggak tahu apa yang udah disiapin sama Tuhan ya, Ya. untuk kita ke depannya gitu, dan surprise yang Tuhan kasih juga kita kan nggak tahu gitu. Jadi ya kita percaya aja bahwa nanti di depan sana tuh pokoknya semuanya indah lah. Ya viewers, usai berbincang bersama dengan tim Love Story, kini tiba saatnya pasangan ini kita uji lewat tantangan Love Quiz berikut ini. Kira-kira seberapa jauh ya pasangan ini saling mengenal satu sama lain? Yang paling bikin kangen dari aku apa? Wah. Apa ya? Apa sih? Ih, parah banget. Gak tahu. Iya, ininya kamu, iya, keceriaannya kamu sih sebetulnya sih. Wow. Iya pertama, tapi yang kedua galak-galaknya kamu. Kan galak juga ngangenin. Iya galak juga ngangenin. Iya. Pernah ngerasa jenuh nggak sama pernikahan kita? Pernah, jujur lah pernah Iya, lah. iya. Yang bener, namanya pernikahan pasti ada kayak pola monoton Iya. itu aja gitu kan. Pasti pernah ngerasa jenuh lah. Maksudnya ngerasa jenuh, tapi bukan berarti jadi pengen mundur dari pernikahan gitu. Maksudnya ya itu jenuh ya suatu kewajarannya, kayak misalnya kita ngelakuin sesuatu yang itu terus gitu. Ya pasti ada kayak ini ya kayak jenuh banget gitu. Tapi ya abis itu kayak kita cari solusi kan ya, kegiatan apa yuk ngapain yuk gitu Iya, kan. Jadi kayak lebih diwarnai lagi lah. Iya. Berapa ukuran sepatu aku? Aku tahu. Berapa? 38. Salah. Kadang 39. Salah. Hah? Bukan ya? Ih, parah banget lu. 36. 36. Mau nyanyi? Salah. Ih, salah. 37 aku tahu. Berapa persen cinta dan sayang kamu ke aku? Asik. Kayak 100% dong ya kan. Masa ini 100% lah. Aduh, serius. Serius, Asik. ya kan? Ya. Ini banyak sih, tapi kayaknya kamu tahu sih. Makanan kesukaan aku apa? Ada banyak nih. Ya salah satunya lah. Bakso. Iya benar. Iya, gampang itu. Apa-apa bakso dia mah. Seberapa bucin kamu? Aku enggak, tapi jujur kan aku bukan tipe yang bucin-bucinan gitu Iya, kan. iya. Iya, jadi aku lebih ke apa ya? Enggak terlalu bucin sih, Iya, kayak ya kalau misalnya dia pergi kemana ya udah gitu, nggak yang ditanyain banget gitu. Terus kayak misalnya nggak selalu upload sama dia gitu. Kalaupun ada dianya, kadang-kadang nggak aku tag. Jadi nggak bucin. Iya, biasa aja dia. Level Biasa aja. kebucinannya standar. benar. Standar, ya. Gitu. Oke pemirsa Love Story, itu tadi cerita perjalanan kisah cinta Marsha dan juga Sinta. Thank you ya yang udah mau dengerin ya. Ya yang jelek-jelek nggak usah diikutin. Tapi kalau ada pelajaran ya boleh loh Iya, dilakuin di dilakuin keluarga. juga. Oke, thank you banget. Semangat terus, dan buat kita cinta itu bukan tentang perasaan, tapi cinta itu tentang keputusan dan komitmen. Betul. Dan jangan terus mencari yang terbaik, tapi menjadi yang terbaik. Oke? Oke, thank you. Sampai Thank ketemu you. lagi. Bye. Ya viewers, itulah perjalanan kisah cinta pasangan romantis Marsha Manopo dengan sang istri Sinta Rosari. Love Story akan kembali lagi dengan cerita cinta dari sejumlah selebriti tanah air yang lainnya. Stay tune on Love Story. Bye-bye. Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share.